Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika, mahasiswa dengan NPM 12105622012070, semester 5, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Langsung saja, dalam rangka memenuhi tugas metode penelitian akuntansi, untuk itu saya akan mempresentasikan materi yang telah saya siapkan, yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Ada 4 subjek yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi pendekatan ilmiah. Yang kedua, karakteristik pendekatan ilmiah. Yang ketiga, pendekatan non-ilmiah. Yang keempat, cara pendekatan non-ilmiah. Yang kelima, ada perbedaan pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ialah pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Pendekatan ilmiah wujudnya ialah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah. Masuk pada karakteristik pendekatan ilmiah. Ada 4 karakteristik pendekatan ilmiah, yaitu 1. Sistematik. Berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar, dari yang mudah dan sederhana sampai yang kompleks. 2. Logis. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. 3. Empirik. Artinya suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Yang keempat, replikatif. Artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh penelitian lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Berikutnya, pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah ialah kegiatan manusia dalam suatu mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum ditemukannya metode ilmiah. Dilakukan sebagai cara diantaranya ialah penemuan ilmu pengetahuan secara kebetulan, penggunaan akal sehat, menggunakan intuisi, melalui wahyu, melalui usaha coba-coba, dan lain-lain. Cara pendekatan non-ilmiah ialah pendekatan non-ilmiah umumnya memiliki metode yang terkesan sangat tradisional, diantaranya yaitu 1. Akal sehat merupakan konsep atau pandangan umum yang digunakan oleh manusia secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. 2. Wahyu merupakan suatu yang pengetahuan yang datang secara langsung dari Tuhan, sama sekali bukan merupakan usaha aktif manusia melalui kegiatan penalaran. 3. Intuisi merupakan kemampuan untuk memahami suatu melalui bisikan hati. 4. Coba-coba serangkaian percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan cara dan materi yang berbeda-beda, dilaksanakan tanpa menggunakan metode yang bersifat sistematis. Perbedaan pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Masing-masing ada 4 perbedaan, yaitu pendekatan ilmiah. 1. Perumusan masalah jelas dan spesifik. 2. Masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. 3. Jawaban permasalahan didasarkan pada data dan fakta. 4. Proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Dan pendekatan non-ilmiah ialah
1. Perumusan masalah kabur dan abstrak. 2. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. 3. Jawaban tidak diperoleh dalam hasil pengamatan dari data di lapangan. 4. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data dan analisis data secara logis. Mungkin sekian presentasi saya. Apabila terdapat kata ucapan yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.